Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys ya. Tema kali ini mengenai topeng mereka terlepas gara-gara kamu. Oke ya guys ya, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Dimana aku merasa bahwa orang-orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu itu ya, beberapa dari mereka itu sering sekali bertopeng ya guys ya, atau memakai topeng ya ketika terkoneksi atau terhubung sama kamu ya. Mereka benar-benar tidak menjadi diri mereka sendiri, melainkan mereka berusaha untuk menjadi orang lain atau menjadi seseorang sesuai dengan keinginan kamu ya. Atau mereka kayak menggunakan teknik mirroring ya, seperti ingin menunjukkan bahwa mereka itu agree atau setuju dengan kamu gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh berusaha untuk menjadi figur yang kamu mau, yang kamu inginkan, supaya mereka bisa berdealing dengan kamu dan bisa mengakses hidupmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, mari kita lihat energinya ya dari mereka yang selalu bertopeng di hadapan kamu. Dan sepertinya ini topeng mereka terlepas gara-gara kamu. Seperti apa detailnya ya, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket yang lucu and cantik and menggemaskan, kamu bisa berkunjung ke all shop aku ya guys ya. Who knows you need boneka paket for a souvenir or gift for someone or some people in around you, who knows. Oke, kamu bisa order di sana ya guys ya. And buat kamu yang udah kasih super thanks to Rajkumari Tarotipator channel, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys ya. Thank you so much. Terima kasih untuk semua dukungan kalian untuk channel Rajkumari Tarotipator. Oke ya guys ya, semoga saja channel ini bisa membantu kita semua untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita lihat di sini energinya. Ada apa saja? Well, di sini ada Six of Pentacles, ada Four of Wands, ada Two of Atemers or Two of Swords, ada Four of Cups, ada Ten of Cups, ada Queen of Atemers or Queen of Swords, ada the Battle Wagon, one more, ada Nine of Atemers or Nine of Swords. Alright, you see guys. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Entah ini sudah lama sekali ya, kamu memiliki experience atau pengalaman di mana kamu bertemu dengan orang-orang yang suka memakai topeng ya guys ya. Atau saat ini ya,
Entah kamu sadari atau tidak, entah kamu sudah ketahui itu atau tidak ya guys ya. Namun di sini sepertinya kamu berada di lingkungan toksik di mana orang-orang ini suka sekali memakai topeng yang berbeda-beda ya ketika terkoneksi atau terhubung dengan dirimu ya guys ya. Entah ini adalah tetangga kamu sendiri atau rekan kerja kamu ya guys ya. Dimana mereka berusaha untuk bisa dekat sama kamu tapi menjadi versi yang berbeda di hadapan kamu ya, tidak menjadi diri mereka sendiri apa adanya gitu ya, tapi mereka cenderung menjadi orang lain ya, atau cenderung menjadi figur atau sosok seperti yang kamu mau atau seperti yang kamu inginkan gitu loh guys ya. Jadi mereka ini kayak tidak benar-benar tulus apa adanya ya guys ya, tapi aku merasa bahwa mereka ini banyak modus ya guys ya, atau bermodalkan dusta gitu loh guys ya ketika mereka ngomong sama kamu ya, ketika mereka berinteraksi dengan dirimu ya, terlibat percakapan sama kamu ya, mereka tuh kayak banyak berbohong gitu loh guys ya, kayak banyak menyembunyikan kebenaran lah dari kamu gitu ya. Jadi mereka tuh kayak menginginkan sesuatu dari kamu tapi nggak blak-blakan atau nggak langsung gitu loh guys ya, nggak to the point, tapi kayak berbelit-belit ya guys ya, muter-muter dulu gitu loh guys ya. Mereka kayak bikin-bikin story atau cerita ya. Entah itu ada beberapa dari mereka yang suka rekayasa cerita ya, atau membuat cerita sendiri gitu loh guys ya, semaunya mereka gitu ya. Yang penting tujuan mereka tercapai kayak gitu loh guys ya. Karena mereka ini kayak punya target atau menargetkan sesuatu ketika berinteraksi dengan dirimu gitu loh guys ya, atau ketika berinteraksi dengan orang lain selain dirimu ya. Kayaknya mereka tuh kayak udah lihai banget ya, udah terbiasa gitu loh guys ya. Makanya sulit sekali habit mereka ini dirubah gitu. Mereka nggak bisa jadi diri mereka sendiri ya. Mereka harus cenderung jadi orang lain dulu gitu loh guys ya, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau ya. Makanya pakai topeng gitu loh guys ya. Oke, di sini ada Six of Pentacles ya guys ya. You see, sepertinya di sini energinya kebanyakan feminim ya guys ya, sepertinya ini kebanyakan cewek ya guys ya, tapi ada juga sih cowok tapi energinya kebanyakan feminim. Kenapa? Karena orang ini kayaknya suka bergosip ya guys ya, cenderung suka kayak ngobrol-ngobrol hal-hal yang gak penting gitu loh guys ya, suka ngumpul, suka nangkring, nongkrong ya, untuk bergosip ria atau menggunjing atau kayak bercerita-cerita yang gak ada faedahnya kayak gitu loh guys ya, yang berkumpul entah itu di pagi hari atau di sore hari gitu ya guys ya. Tidak hanya cewek sih, cowok ada juga, tapi energinya yang mendominasi itu feminim gitu loh guys ya. Makanya seperti itulah ya guys ya, kayak suka apa ya, suka bergosip gitu loh guys ya. Jadi apa, melakukan suatu hobi atau habit seperti seorang wanita atau perempuan gitu loh guys ya. Walaupun dia adalah seorang pria atau laki-laki gitu, ada juga loh guys ya yang bergosip itu pria gitu ya. Tidak cuman wanita ya, tapi ada juga gitu loh guys ya. Mungkin dia nggak ada kerjaan kah ya, atau kurang ada pekerjaan gitu loh guys, hingga dia nggak ada kegiatan lain gitu ya untuk mengisi waktu luangnya. Makanya dia kayak mendatangi tetangga kah ya, atau ngumpul di pos jaga ya, atau dia ikut nangkring atau nongkrong di warung kopi gitu loh guys ya. Terus suka ngobrol-ngobrol gitu ya guys ya, kayaknya nggak ada kerjaan deh ya. Sepertinya gitu ya guys ya. Mereka nih kayak orang-orang yang nggak ada kerjaan gitu ya. Di sini aku merasa ya tidak hanya satu orang ya, tapi beberapa orang yang memakai topeng karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka atau habit mereka aja. Entah itu dari dulu ya. Mereka nih udah terbiasa gitu loh guys ya untuk menjadi orang lain ya. Mereka tuh berusaha untuk apa ya, menampilkan sisi terbaik mereka gitu loh guys ya, agar orang-orang tuh percaya dengan mereka ya. Ada yang pansos ya, ada yang pencitraan ya. Aku merasakan banyaknya kepura-puraan ya guys ya, pura-pura baik, pura-pura jadi penolong ya, pura-pura pinter gitu ada juga ya. Tapi pintar ngomong ini ya, pintar memutarbalikkan fakta atau pintar untuk bercerita-cerita, mengarang-arang cerita, ada juga yang seperti itu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak pengen menunjukkan eksistensi mereka ya di hadapan publik atau orang banyak gitu loh guys. Kalau mereka itu sebetulnya
berkontribusi atau punya prestasi gitu loh guys ya. Mereka mencoba untuk meyakinkan orang-orang sekitar ya. Terlebih dirimu ya guys ya, karena sepertinya orang ini memiliki target atau kayak punya tujuan, punya niat, maksud tertentu ya ketika mereka mulai beraksi ini ya guys ya. Mereka tuh kayak memakai topeng ya, pura-pura baik lah ya, pura-pura membantu, pura-pura support, pura-pura berpihak ya, pura-pura mendukung gitu loh guys ya. Padahal aslinya kebalikannya gitu loh guys ya. Di sini mereka suka berkumpul loh guys ya, entah itu di pagi hari atau di sore hari, rame gitu ya. Dan masing-masing dari mereka tuh pada bertopeng semuanya ya, nggak cuma 1-2 orang, tapi masing-masing daripada mereka, karena setiap orang yang terkoneksi satu sama lain ini ya, itu masing-masing punya tujuan loh guys ya. Ada yang memiliki tujuan ingin eksis atau selalu tampil gitu loh guys ya ke permukaan, selalu mempertunjukkan dirinya ya. Ada juga di sini yang memiliki tujuan untuk membentuk reputasi ya, pencitraan gitu loh guys ya. Ada juga di sini yang berusaha untuk cari muka ya, carmuk ya guys ya. Jadi kayak suka membantu ya, gercep, gerak cepat, nggak bisa lihat orang kesulitan atau kesusahan ya di publik gitu. Langsung dia akan mendominasi, mengambil alih ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi mereka punya banyak tujuan gitu loh guys ya. Tapi mereka semua tuh pada bertopeng ya. Jadi kayak nggak benar-benar tulus gitu loh guys ya untuk membantu ya. No ya. Mereka tuh kebanyakan ya itulah ya, kayak pansos pencitraan gitu ya guys ya, demi sesuatu ya, entah itu menaikkan derajatnya ya, entah itu agar dia bisa terkenal, famous di lingkungannya gitu loh guys ya, biar populer gitu, biar orang-orang tuh pada hormat ya. Ada yang gila hormat gitu loh guys ya, ada yang minta dihormatin gitu ya guys ya. Kemudian ada juga yang ingin dipandang baik gitu loh guys ya, sebagai sosok yang baik. Pokoknya masing-masing daripada mereka ini berusaha menampilkan yang terbaik ya guys ya, dari penampilan mereka, baik itu dari segi look atau appearance maupun dari segi karakter. Mereka mencoba untuk berkamuflase gitu loh guys ya, membentuk karakter sebaik mungkin walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri ya, atau bertentangan dengan karakter aslinya sendiri ya, tapi demi pencitraan atau demi menaikkan reputasi ya, atau bisa membuat pamornya jadi naik gitu, apapun mereka lakukan. Nah seperti itu ya guys ya. Dan di sini juga aku merasa bahwa orang-orang ini ya itu pandai sekali bersilat lidah ya guys ya. Mereka ini punya banyak jurus yang bisa mereka pergunakan gitu ya, untuk bisa menggait atau mempengaruhi orang gitu ya guys ya. Mengambil hati orang maksudnya gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh pandai sekali ya mengambil hati orang ya guys ya, dengan kata-kata rayuan manis mereka ya, atau dengan gombalan mereka ya guys ya. Terlepas ini mereka nih cowok atau cewek, kedua gender ini sama-sama ingin meraih reputasi yang baik di publik gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak berusaha banget ya untuk bisa tampil seelegan mungkin atau tampil sebaik mungkin gitu loh guys ya. Mereka ini pada bertopeng ya guys ya. Mereka ini ceritanya aja ya pura-pura baik satu sama lain ya. Padahal sorry to say, di belakang mereka tuh sering menghujat. Di belakang mereka tuh sering ngata-ngatain ya, di belakang mereka saling mengejek gitu loh guys ya. Jadi misalnya A ketemu dengan B ya, itu kan baik ya, mereka sama-sama pakai topeng gitu kan. Tapi nanti di belakang ya, si A ketemu dengan si C, si B ketemu dengan D, itu saling kayak menjelekkan satu sama lain gitu ya. Si A menjelekkan si B menjelekkan si A gitu loh guys ya. Jadi saling kayak mengejek gitu ya, padahal ketika ketemu kayak sok baik gitu loh guys ya. Jadi kan mereka tuh pengen tampilan figur yang baik di depan banyak orang, jadi berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan hal-hal yang baik walaupun itu palsu gitu ya, fake semuanya ya guys ya. Nah seperti itu, tidak hanya di lingkungan ya, tidak hanya di lingkungan bertetangga atau di lingkungan bermasyarakat ya guys ya. Orang-orang ini juga bertopeng di lingkungan pekerjaan mereka gitu loh guys ya. Jadi ada di sini yang seolah-olah tuh jadi kawan ya, seolah-olah tuh jadi sahabat gitu loh guys ya, seolah-olah tuh kompak gitu ya, padahal mereka saling menjatuhkan satu sama lain ya.
mereka satu sama lain tuh saling nggak suka gitu loh guys ya. Tapi di depan kamu kayak terlihat saling menyukai atau saling dukung mereka berdua ya, atau kompak satu sama lain gitu loh guys ya. Biar nggak ada celah untuk memecah belah mereka gitu loh. Seolah-olah kayak gitu ya. Mereka kan pandai acting ya, pandai bersandiwara dan drama. Aku merasakan di sini banyak banget ya drama-drama yang mereka munculkan atau mereka tampilkan gitu loh guys ya. Biar orang-orang sekitar itu percaya bahwa mereka adalah pribadi yang baik ya, pribadi yang berkarakter terpuji kayak gitu loh guys ya, karena mereka tuh carmuk ya, cari muka gitu loh guys ya, sehingga orang-orang tuh jadi tertarik sama mereka, bahkan tertarik untuk bekerja sama ya. Kalau dalam pekerjaan gitu ya guys ya, mereka akan mudah untuk dapat job atau proyek ya, mereka akan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka mau ya. Sebetulnya mereka ini bertopeng itu karena mereka ingin mencapai tujuan mereka ya. Apa tujuan mereka? Beda-beda ya. Ada yang ingin mendapatkan job atau pekerjaan ya, ada yang ingin memanipulasi teman sendiri ya, ada yang ingin memanfaatkan pasangannya ya guys, atau memanfaatkan orang di sekitar yang dia pikir orang itu berduit atau punya banyak material gitu ya, untuk bisa dikeruk atau diporotin ya. Ada yang berniat untuk bisa jadi parasit atau benalu ya, seperti itu macam-macam ya guys ya. Tapi mereka melakukan itu secara diam-diam ya, tentunya tidak akan terang-terangan. Kalau secara belak-belakan atau gamblang kan orang-orang pada kabur ya kalau tahu aslinya mereka memiliki niat yang kurang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini aku merasa banyak sekali ya drama-drama atau sandiwara-sandiwara yang mereka ciptakan ya guys ya. Yang mana banyak di sini ya orang-orang sekitar tuh pada terkecoh ya, menganggap mereka tuh baik, berkepribadian baik gitu loh guys ya. Padahal ya ada yang apa ya, rada narsis ya, ada juga sebetulnya mereka ini yang galak atau garang di dalam rumah tangganya mereka, tapi ketika keluar rumah mereka bak malaikat. Ada juga yang seperti itu ya, sepertinya sudah ahli lah ya, expert gitu loh guys ya, untuk bersandiwara atau berakting gitu ya. Sehingga di sini ya nggak ada yang tahu ya bahwa mereka tuh lagi memakai topeng gitu loh guys ya. Namun di sini ya aku merasa ya bahwa kamu yang terkoneksi dengan readingan ini sepertinya itu memiliki ketajaman penglihatan ya guys ya. Mungkin kamu diberkati dengan panca indera yang bagus ya guys ya, terutama dari segi mata ya guys ya, atau penglihatan gitu ya. Kamu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya gitu ya. Penglihatan kamu tuh dalam gitu loh guys ya. Kamu bisa mendalami sesuatu ya yang tak terlihat gitu loh guys ya, sehingga itu bisa memperjelas ya gambaran atau representasi karakter atau kepribadian dari seseorang gitu ya. Jadi ada beberapa dari kamu ini yang bisa baca karakter orang ya, bisa juga merasakan apa yang orang lain rasa, memahami perasaan orang, bahkan membaca pikiran orang juga gitu loh guys ya. Ada beberapa dari kamu yang memiliki kemampuan yang seperti itu ya, sehingga ya aku merasa bahwa kamu ini bisa terhindar dari orang-orang yang bertopeng ini gitu loh guys ya. Tapi ada juga beberapa dari kamu ini yang sudah tahu bahwa mereka ini bertopeng ya, suka drama, bersandiwara, tapi kamu pura-pura tidak tahu gitu loh guys ya. Biar kamu tuh tahu tentang game atau permainan mereka atau alur cerita yang mereka rekayasa ini seperti apa. Ada juga dari kamu ini yang berpura-pura seperti itu gitu ya. Terus ada juga dari kamu ini yang kayaknya tuh memiliki feeling atau firasat bahwa orang-orang ini tidak tulus, tapi kamu mencoba untuk mengabaikannya gitu ya, karena kamu saking positive thinkingnya gitu loh guys ya, kamu nggak mau berburuk sangka sama orang gitu kan, jadi kamu mengabaikan, padahal intuisi kamu tajam. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi walaupun kamu merasa secara energi itu bisa merasakan ya bahwa orang ini nggak beres nih ya, bahwa something is not right gitu ya, tapi apa ya, nggak boleh deh, nggak boleh berburuk sangka, harus positive thinking terus kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kamu berusaha untuk mengabaikan intuisi kamu sendiri gitu loh guys ya. Kamu nggak pengen lebih jauh untuk mencari tahu tentang mereka yang bertopeng ini. Ada juga yang seperti itu ya guys ya. Jadi beda-beda ya guys ya. Namun di sini beberapa dari kamu itu
kebanyakan sudah tahu ya guys ya, bahwa mereka tuh bertopeng gitu loh guys ya. Mungkin sebelumnya kamu nggak tahu ya bahwa mereka ini bertopeng, atau kamu meragukan intuisi kamu sendiri ya, atau kamu nggak ingin curigaan gitu loh guys ya. Kamu menolak untuk curiga dan berburuk sangka ya. Kamu mengabaikan pada awalnya gitu loh guys ya. Tapi makin kesini kamu kayaknya makin yakin ya, karena makin terlihat jelas gitu loh guys ya, kelakuan-kelakuan mereka yang kontras, atau kelakuan-kelakuan mereka yang tidak konsisten dengan perilaku mereka sebelumnya gitu loh guys ya. Jadi perilaku mereka ini kayak berubah-ubah ya, nggak konsisten gitu loh guys ya. Hari ini A, besok B, esok C, esok D, esok E gitu. Kamu bingung, kamu dibuat bingung gitu ya guys ya, yang mana sebenarnya kepribadian mereka yang benar-benar menunjukkan aslinya diri mereka. Nah seperti itu ya. Tapi kamu melihat di sini ya guys ya, bahwa pada kenyataannya mereka ini di luar rumah dengan di dalam rumah tuh beda banget, kontras banget gitu loh guys ya. Di luar rumah mereka tuh bak malaikat ya, mereka sangat kayak humble banget ya, terlihat kayak membumi, grounded ya, pokoknya lembut, ramah, sosial ya, penolong juga ya, pokoknya banyak kebaikan-kebaikan yang terlihat ketika mereka berinteraksi di luar rumah. Namun ketika berada di dalam rumah, mereka cenderung menjadi pribadi yang berbeda ya. Wajahnya kayak surem, ada juga yang murem, ada juga yang kayak orang depresi, down gitu loh guys ya, yang bersedih ya. Padahal di luar rumah ceria, kok di dalam rumah kayak sedih, banyak pikiran, kayak overthinking gitu loh guys ya. Kemudian ada juga nih ya, yang di luar rumah ramah banget, tapi pas di dalam rumah idih galak kayak monster gitu. Sorry to say ya guys ya, ada juga yang kayak gitu ya, galak banget di rumah ya. Itu pasangannya, anak-anaknya ya, anggota keluarganya pada dimarahin gitu ya guys ya, kasar banget ya. Tapi di luar rumah dia sangat lembut banget, halus banget, tapi di dalam rumah kok kayak monster gitu ya, marahnya luar biasa ya. Kalau marah tuh galak banget gitu, sampai banting-banting benda gitu loh guys ya. Nah di situ kamu mulai melihat bahwa wah, there is something is not right nih, ada nggak beres nih, kok pribadinya beda ya gitu, kok nggak konsisten ya. Kan kalau ori ya, kalau orang yang memiliki kepribadian yang original, luar dalam tuh sama loh guys ya. Nah itu bedanya ya guys ya, mau di luar rumah kah mau di dalam rumah kan tetap sama ya, kayak itu kayak gitu juga ya, memiliki kepribadian yang tetap ya, karakter yang konsisten gitu loh guys ya. Kalau di luar rumah lembut ya, di dalam rumah lembut juga gitu ya, bukannya beda gitu. Nah yang beda ini ya guys ya, biasanya itu yang sorry tuh saya biasanya pakai topeng ya, mudah bertopeng atau berdrama gitu loh guys ya, suka bikin drama-drama atau sandiwara. Nah seperti itu ya, untuk menutupi sorry tuh saya kekurangannya atau kelemahannya ya, makanya berusaha untuk bisa menjadi sosok yang perfect atau sempurna di mata orang lain di luar rumah. Nah seperti itu. Dan di sini aku merasakan ya, karena kamu di sini adalah orang yang aku rasa lumayan peka ya, bahkan ada beberapa dari kamu tuh sangat peka banget ya, sensitif ya guys ya. Makanya kamu tuh tahu gitu, bisa membedakan mana hubungan yang tulus dan mana hubungan yang modus. Makanya kamu nggak mau sembarangan untuk terkoneksi dengan seseorang ya. Kamu di sini terbiasa untuk berinteraksi dengan orang yang tulus atau memiliki hubungan dengan orang yang tulus. Makanya kamu di sini bisa tahu gitu loh guys ya, bahwa mereka ini sedang bertopeng ya, karena kamu di sini hanya menerima orang-orang yang benar-benar menjadi dirinya sendiri apa adanya gitu loh guys ya. Kamu benar-benar di sini ingin sekali memiliki hubungan yang sehat ya, good relationship ya, hubungan yang benar-benar tulus apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, tanpa sandiwara dan tanpa drama. Nah seperti itu. Dan di sini kamu memiliki pemikiran yang tajam juga ya guys ya, selain firasat atau feeling yang kuat, kamu juga memiliki pemikiran yang tajam, sehingga kamu pun juga akan berpikir ulang ketika orang mengajak kamu masuk ke dalam hubungan yang penuh dengan drama ya. Di sini ya kamu sanggup untuk membongkar kebusukan orang ya, atau melepas topeng mereka yang hobi berdrama ya guys ya. Karena kamu ini tahu kayaknya titik lemah orang-orang yang senang berdrama atau memakai topeng di hadapan kamu gitu loh guys ya. Dan mereka tuh sebetulnya nggak bisa main-main sama kamu ya, karena kamu memiliki indera yang tajam ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang memiliki indera keenam bahkan ya guys ya, yang mana bisa melihat sesuatu yang tak terlihat secara real ya, sehingga kamu tuh
mudah sekali untuk mengetahui karakter orang yang sebenarnya, walaupun dia mati-matian berusaha untuk menyembunyikannya ya guys ya. Walaupun mereka di sini berdrama, bersandiwara ya, tapi kamu tahu ya bahwa mereka ini adalah ahli atau seseorang yang expert dalam berdrama atau bersandiwara gitu loh guys ya. Dengan mudah kamu bisa membuka topeng mereka, dan topeng mereka ini terlepas itu karena bisa gara-gara kamu loh guys ya. Kalau kamu mau, kamu bisa membuka topeng mereka satu persatu ya guys ya. Kalau mereka sudah keterlaluan dalam memperlakukan dirimu, kamu bisa aja membuka topeng mereka ya guys ya. Karena kamu di sini memiliki keberanian yang luar biasa ya. Kamu orang yang berani di sini, tegas juga ya guys ya. Dan di sini kamu pun juga terlihat berkarisma dan berwibawa, sehingga kamu kayaknya disegani orang, dan orang tidak bisa sembarangan berperilaku terhadap dirimu juga gitu loh guys ya. Karena di sini aku merasa beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang realistis ya. Tuh, ya, pemikiran kamu tuh tajam gitu loh guys ya. Kamu tuh selalu berpikir ke arah yang real atau sesuai dengan realita, sesuai dengan faktanya. Makanya kamu tuh nggak bisa dibohongi ya. Itu kenapa orang-orang yang bertopeng percuma aja itu mau main-main sama kamu, mau berdusta sama kamu, itu bakal ketahuan juga gitu loh guys ya. Apalagi kamu adalah sosok yang pemberani dan tegas ya guys ya. Orang-orang yang bertopeng itu bakal tersingkir dengan sendirinya ya. Itu kenapa mereka yang sudah tahu karakter asli kamu ya, itu ketakutan ya guys ya. Ketakutan sama kamu ya, takut kalau topeng mereka tuh terlepas ya. Dan itu gara-gara kamu gitu loh guys ya. Ada beberapa dari mereka yang berpikir 2 kali bahkan ribuan kali untuk ngerjain kamu atau untuk berperilaku buruk terhadap kamu ya, karena mereka takut juga ya, ketar-ketir juga ya kalau kebusukan mereka terbongkar, atau kalau kamu ini melepas topeng mereka gitu loh guys ya. Karena mereka di sini sebetulnya hidupnya berat gitu loh guys ya. Mereka nih banyak ketakutan dan overthinking juga setiap harinya, karena mereka menjalani keseharian itu dengan penuh drama, sandiwara, dan kebohongan gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak dikejar-kejar ketakutan ya. Coba kalau mereka apa adanya ya, mereka nggak akan terbebani gitu loh guys ya. Ini aku rasa ya, tidak hanya terbebani secara emosional, tapi juga secara pemikiran ya, pikiran gitu loh guys ya. Berat sih sebetulnya hidup orang-orang yang suka bertopeng atau suka drama ini ya guys ya. Karena setiap hari itu mereka harus berbohong ya, harus menciptakan kebohongan-kebohongan gitu loh guys ya. Sekali berbohong ya, mereka akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Terus-terusan seperti itu ya. Hidupnya penuh dengan palsuan gitu ya guys ya. Itu kenapa ya orang-orang yang bertopeng atau memakai topeng ini itu pada ketakutan sama kamu ya guys ya. Takut kalau topeng mereka ini terlepas gara-gara kamu gitu loh guys ya. Dan aku rasa ya, ada momen atau insiden dimana kamu pernah melepas topeng seseorang, yang mana jadi ketahuan ya di hadapan orang banyak gitu loh guys ya, bahwa orang itu sebetulnya adalah seorang pembohong, atau dia adalah orang yang hobi memutarbalikkan fakta ya, sehingga orang itu jadi kayak dikucilkan kah ya, atau orang itu dijauhi gitu loh guys ya. Ada dari kamu yang pernah membuka topeng seseorang ya, karena dia sangat keterlaluan sama kamu gitu loh guys ya, yang mana dia membalikan fakta dan menyalahkan dirimu ya, sehingga banyak orang menyudutkan kamu. Dan disitulah kamu mulai bertindak gitu loh guys ya, karena dia memang keterlaluan, dan akhirnya topeng dia terlepas itu gara-gara kamu ya. Endingnya dia sendiri yang malu ya. Dia berusaha untuk menjelekkan kamu, dan ada juga sampai memfitnah kamu. Tapi karena kamu adalah orang yang cerdas, kamu adalah orang yang realistis ya, makanya kamu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dimanipulasi, dan bahkan kamu mampu untuk membongkar kebusukan orang tersebut ya. Dan akhirnya endingnya topeng mereka yang toksik sama kamu ini terlepas, dan itu gara-gara kamu, sehingga orang-orang toksik lainnya itu jadi ketar-ketir, ketakutan sendiri ya ketika berhadapan dengan kamu. Jangan sampai topeng-topeng mereka juga ikutan terlepas, karena mereka sangat malu gitu loh guys ya, kalau ketahuan aslinya mereka tuh seperti apa ya. Karena selama ini mereka banyak menutupi keburukan-keburukan yang mereka sembunyikan agar tak terlihat oleh orang banyak. Itu kenapa mereka selalu menggunakan topeng, supaya di sini mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi di sini kamu adalah orang yang
mampu untuk memaksimalkan kemampuan dari segi pikiran, dari segi kecerdasanmu, di mana kamu bisa memproteksi dirimu ya, sehingga kamu terhindar dari orang-orang yang manipulatif, yang suka bertopeng dan menciptakan drama-drama di dalam kehidupan ini, sehingga itu bisa membuat kamu memilih dan memilah mana orang-orang yang tepat untuk berada di dalam kehidupan kamu dan mana orang-orang yang tidak semestinya ada di dalam kehidupan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada release, and then ada forward movement. Oke. Well guys, di sini pesannya ada rilis ya, dimana kamu perlu melepaskan segala sesuatu yang memang sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi buat kamu ya guys ya. Kamu perlu melepaskan energi negatif yang masih tersisa atau yang pernah ada di dalam kehidupanmu ya guys ya. Entah itu dalam bentuk memori ya, atau sesuatu yang telah berlalu yang berupa trauma-trauma ya, atau rasa sakit hati yang mungkin saja itu masih membekas gitu loh guys ya. Kamu perlu merilis atau melepaskan itu semua ya guys ya, karena penting buat kamu untuk bisa maju ya, melangkah maju ya, untuk meninggalkan masa lalu atau hal-hal yang sudah berlalu ya. Kebanyakan dari kita ini kan sulit ya guys ya untuk melupakan masa lalu ya guys ya, dan itu sih hal yang normal ya guys ya, karena walau bagaimanapun kita kan memiliki memori ya, tidak semudah itu kita melupakan segala sesuatu. Bahkan semakin kita ingin melupakan, terkadang itu semakin kita ingat ya kan. Nah, jadi di sini pelan-pelan saja ya guys ya, tapi mesti punya niat dan tekad yang kuat untuk bisa melepaskan segala sesuatu. Bukan berarti melupakan gitu loh guys ya. Kita boleh mengingat tapi jangan dijadikan patokan gitu loh guys ya. Jadi maksudnya biarkan saja yang berlalu sudahlah berlalu ya. Apapun yang kita bahas itu nggak akan mengubah sesuatu yang berlalu ya. Jadi sesuatu yang berlalu itu tidak bisa dirubah lagi gitu loh guys ya. Jadi kita perlu rilis atau melepaskan itu ya. Baik itu adalah pengalaman-pengalaman yang pahit atau menyakitkan, atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu loh guys ya. Itu perlu dilepaskan semuanya ya, karena energi-energi yang negatif itu tidak baik untuk disimpan ya guys ya, seperti trauma ya, amarah, bahkan dendam sekalipun ya terhadap seseorang atau terhadap momen atau insiden yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita yang memberikan kerugian atau memberikan sesuatu yang membuat kita bersedih hati atau membuat kita terpuruk gitu loh guys ya. Semua itu ya adalah bagian daripada perjalanan hidup kita gitu. Jadi ambil hal yang positif atau pembelajaran dari setiap insiden yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan setelahnya kita lepaskan gitu loh guys ya. Ibarat kata ya guys ya, kita ambil isinya dan kita buang ampasnya gitu loh guys ya. Jadi ampasnya itu jangan disimpan ya, itu bisa bikin kita nyesek gitu loh guys ya, bikin kita nggak bisa maju ya. Sementara di sini pesannya kita harus maju ya, forward movement guys ya. Kita perlu maju ya, dalam hidup ini kita perlu maju ke depan, ke arah depan, karena mata kita ada di depan bukan di belakang ya. Jadikan pengalaman hidup itu sebagai pembelajaran ya. Itu seperti halnya spion ya guys ya. Kita kan cuman bisa melihat tuh ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. Itu menjadi pengalaman berharga untuk kita, agar kita bisa lebih berhati-hati, lebih waspada dalam menjalani kehidupan ini ke depannya, agar bisa lebih baik lagi gitu loh guys ya. Bukan berarti menjadi patokan gitu ya, apalagi sampai mengulangi kesalahan yang sama. Justru ya, pengalaman-pengalaman berharga di masa lalu itu bisa kita jadikan pembelajaran agar kita tidak masuk ke lubang yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama gitu loh guys ya. Kalau kita sudah mengambil pembelajaran dari setiap insiden yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka siklusnya itu akan terhenti dan tidak akan terulang kembali ya. Siklus perjalanan kehidupan kita di mana ada momen atau insiden yang terjadi secara berulang, itu karena kita
sorry tuh saya agak ngeyel ya. Kita nggak menangkap pembelajaran atau kita nggak menangkap pesan yang disampaikan oleh semesta melalui insiden itu gitu loh guys ya. Kita mengabaikan itu ya, padahal itu adalah pesan buat kita agar kita bisa memetik pembelajaran supaya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri ya. Jadi lebih refleksi diri lagi gitu loh guys ya, agar kita bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga itu pun bisa membuat kita menjadi lebih maju lagi ya dalam kehidupan ini ya. Jadi kita harus maju ke arah depan gitu loh guys ya. Kita berpatokan ke masa depan walaupun kita berada di masa sekarang gitu ya. Melihat ke masa depan, kita menuju ke masa depan. Beranjak dari masa sekarang berpatokan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Masa lalu sudah kita tinggalkan ya guys ya. Yang sudah berlalu biarlah yang berlalu. Sekarang kita lihat apa yang semestinya kita dapatkan dan apa yang bisa kita capai ke depannya nanti ya, agar kita bisa mendapatkan kemajuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dengan kualitas kehidupan yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.